Selamat sore semuanya. Oke, ketemu lagi pada pertemuan 4 ini di mata kuliah embriologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang gametogenesis. Jadi, seperti yang sudah kalian tahu, bahwa gametogenesis itu adalah proses pembentukan gamet, di mana dalam pembentukannya itu sel-sel gamet bisa mengalami perbanyakan dengan adanya pembelahan sel secara meiosis. Nah, gametogenesis sendiri itu merupakan suatu proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel, kemudian mengalami diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa yang nantinya akan dapat melakukan fertilisasi. Gametogenesis sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa gametogenesis itu adalah suatu proses yang mampu menghasilkan suatu gamet yang matang, di mana gamet yang matang itu adalah gamet yang sudah mampu membuahi. Untuk menghasilkan gamet, itu ada dua penghasil gamet ya. Pada jantan itu adalah testis yang menghasilkan spermatozoa, kemudian pada betina itu dihasilkan oleh ovari. Yang dihasilkan itu adalah ovum. Nah, pada proses gametogenesis ini ditempuh melalui 4 tahapan. Yang pertama itu adalah proliferasi. Jadi pada proliferasi ini terjadi proses mitosis yang berulang kali. Kemudian setelah itu adalah pertumbuhan atau gametosit 1. Kemudian pematangan. Pematangan ini dilakukan melalui pembelahan secara meiosis. Dan terakhir itu adalah transformasi yang kemudian hasil akhirnya itu adalah dalam bentuk gamet yang sudah dewasa. Kita mulai dari spermatogenesis. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sperma. Ada 3 fase dalam proses spermatogenesis. Yang pertama itu adalah spermatositogenesis. Ini dalam spermatositogenesis ini terjadi pembelahan secara mitosis. Yang kedua itu adalah pada fase meiosis, yaitu reduksi kromosom. Lalu yang terakhir itu adalah spermiogenesis, di mana pada tahapan spermiogenesis ini adalah sel sperma itu mengalami metamorfosis dari bentuk sferis atau bulat menjadi bentuk yang memanjang dan mampu bergerak atau motil. Selanjutnya, spermatogenesis bisa kalian lihat pada bagan ini. Jadi awalnya spermatogonium, yang ini adalah spermatogonium, dia akan mengalami perbanyakan melalui proses mitosis. Jadi kromosomnya itu adalah diploid. Kemudian spermatogonium ini akan menghasilkan spermatogonia. Nah, dari spermatogonium menjadi spermatogonia itu melalui proses pembelahan sel secara mitosis. Kemudian sel spermatogonia ini dia akan tumbuh menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer, jadi setiap spermatogonia dia akan tumbuh menjadi spermatosit primer. Ini ada 4 spermatogonia di sini, tapi hanya satu yang Ibu ambil sebagai contoh pertumbuhannya. Sebetulnya ada 4 lagi di sini, ini, dan ini. Nah, kalian bisa bayangkan berapa banyaknya hasil akhirnya. Nah, yang ini akan Ibu contohkan ketika spermatogonia ini tumbuh menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer itu sifatnya adalah diploid. Kemudian, spermatosit primer ini dia akan mengalami perbanyakan sel secara meiosis. Di sini kromosomnya direduksi sehingga menghasilkan spermatosit
sekunder. Jadi, dari spermatosit primer yang sifatnya diploid, dia mengalami meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang sifatnya adalah haploid. Jadi, spermatosit primer itu diploid, spermatosit sekunder itu adalah haploid. Kemudian, spermatosit sekunder dia mengalami pembelahan sel lagi menjadi meiosis. Mengalami pembelahan sel lagi menjadi spermatid melalui proses meiosis 2, yaitu pembelahan sel secara meiosis 2, di mana satu spermatosit sekunder dia menjadi 2 spermatid. Jumlah kromosomnya sama, haploid. Nah, di sini terbentuklah dari satu spermatosit sekunder menjadi 2 spermatid. Kemudian dari spermatid ini dia mengalami diferensiasi atau pengkhususan, mengalami perubahan bentuk menjadi sperma. Seperti itu. Nah, pembentukan sel sperma atau sel spermatozoa ini terjadi di testis. Kemarin kita sudah pelajari, tepatnya itu adalah di tubulus seminiferus. Nah, kita akan lanjutkan ke macam-macam sperma. Macam sperma itu ada yang tak berflagel, misalnya pada invertebrata, pada nematoda, krustasea, udang-udangan. Kemudian ada yang berflagel 1 atau 2. Itu dan ini adalah morfologi normalnya. Jadi ada bagian kepala, ada bagian tengah, antara bagian tengah dan kepala itu dipisahkan oleh leher, kemudian ada bagian ekor. Nah, ekor ini adalah flagel yang fungsinya itu adalah untuk memicu bergeraknya sperma ini agar lebih cepat dia bergerak seperti itu. Kemudian di dalam kepalanya ini ada nukleus, saudara, ada nukleus yang berisi tentang informasi genetik. Nah, nukleus ini diselubungi oleh akrosom. Jadi akrosom ini seperti helm pelindung dari kepalanya si sperma agar nukleusnya ini bisa terjaga, tidak rusak oleh faktor lingkungan. Kemudian itu morfologi normal, morfologi abnormal ternyata seperti ini, Nak. Misalnya, ini adalah bagian tengahnya yang terlalu panjang. Kemudian ini kepalanya 2, lalu kepalanya terlalu besar. Dan ini bentuknya tidak seperti sperma normal. Jadi, dia memiliki tudung atau akrosom yang terlalu panjang. Seperti itu. Ini adalah bentuk abnormal. Dan ada juga bentuk yang flagelnya itu double. Jadi tidak hanya kepalanya yang double, tapi flagelnya bisa bercabang, ekornya bercabang. Kemudian hormon-hormon yang mempengaruhi spermatogenesis. Yang pertama itu ada FSH, follicle stimulating hormone. Di sini adalah dia akan membentuk sperma secara langsung dan menghasilkan androgen binding protein atau ABP. Kemudian yang berikutnya itu adalah LH, luteinizing hormone. Ini adalah untuk sekresi testosteron untuk merangsang proses pembentukan sperma. Nah, itu itu adalah tentang spermatogenesis. Sekarang kita akan melanjutkan ke oogenesis. Namun, sebelum masuk ke oogenesis, kita akan membicarakan beberapa tipe telur. Jadi, pada makhluk hidup itu ada beberapa tipe telur yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Nah, di sini dia dibedakan berdasarkan yolk atau kuning telurnya. Ya, ini ada tipe-tipe telur, saudara. Yang pertama ini adalah homolesital, di mana
Telur yang homolesital ini ditandai oleh yolknya yang tersebar rata di sitoplasma. Jadi tidak ada bagian khusus tempat yolk atau kuning telur itu, tapi dia tersebar merata. Ini misalnya pada Amphioxus, jadi telur tipe homolesital ini dimiliki oleh bangsa Amphioxus, kemudian Metatheria, jadi makhluk hidup yang memiliki kantong, kemudian Eutheria, makhluk hidup pengerat, seperti itu. Tipe telur yang kedua itu adalah mediolesital. Tipe telur mediolesital ditandai oleh keberadaan yolk yang sedang, jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, di kutub vegetal. Nah, ini misalnya dimiliki oleh bangsa amfibi, golongan amfibi, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah megalesital. Jadi seperti namanya, mega itu besar. Jadi yolk itu memenuhi hampir semua bagian dari telur. Nah, ini tipenya yang paling banyak. Yang termasuk telurnya megalesital itu adalah pada ikan, Pisces, reptilian, apes, dan monotremata. Kemudian yang terakhir itu adalah tipe sentrolesital. Jadi yolknya ada di tengah-tengah. Jadi jika dibandingkan dengan ukuran besarnya telur, maka yolk relatif lebih banyak jika dibandingkan ukuran telur dan terletak di bagian tengah. Biasanya yang punya telur tipe sentrolesital itu adalah insekta. Lalu yang berikutnya, kalau kalian pernah makan telur yang sudah direbus, jadi ketika kalian buka cangkangnya yang keras itu, di dalamnya ada lagi selaput yang lebih halus ya. Itu berarti telur itu dia diseliputi atau diselubungi oleh beberapa selaput. Yang pertama itu adalah selaput telur. Ini ada beberapa selaput telur. Yang pertama itu adalah selaput primer pada telur. Itu dihasilkan sendiri. Misalnya pada membran vitellina. Yang kedua, ini adalah selaput sekunder, itu dihasilkan oleh sel folikel. Misalnya pada mamalia itu ada zona velocida. Kalau pada insekta ini ada yang disebut sorion. Amfibi, reptil, aves itu namanya zona radiata, yaitu sebetulnya adalah selaput sekunder pada telur. Kemudian selaput tertier itu terbentuk setelah pembuahan, dihasilkan oleh kelenjar saluran kelamin betina. Contohnya adalah pada aves, ketika misalnya baru dikeluarkan dari ayam betina, itu dia terbentuk selaput tertier yang tidak begitu keras, tetapi karena adanya oksidasi dengan udara bebas, dia menjadi cangkang yang keras. Itu adalah selaput tertier. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai oogenesis. Jadi, oogenesis itu ini adalah proses pembentukan sel ovum pada betina, pada hewan betina ya. Oogenesis sangat berbeda dengan spermatogenesis karena pada oogenesis dari 4 anakan hasil proses oogenesis itu hanya 1 yang bisa dibuahi. Itu namanya ovum, yang kita sebut ovum. Yang 3 itu kemana dia mengalami reduksi. Sedangkan sperma itu 4 hasil spermatogenesis itu semuanya mampu membuahi atau semuanya menjadi fertil. Oogenesis, di sini kalian bisa lihat bahwa ini adalah satu bakal sel telur yang disebut oogonium. Jadi oogonium ini dia sifatnya diploid. Nah, kemudian oogonium mengalami perbanyakan melalui proses mitosis. Mitosis dia menjadi oosit
primer. Oosit primer ini sifatnya juga masih diploid. Kemudian, oosit primer dia akan mengalami pembelahan secara meiosis, meiosis 1, itu dia membentuk oosit sekunder. Jadi, dari satu oosit primer terbentuklah dua oosit sekunder. Nah, namun sayangnya di hasil dari meiosis ini, meiosis 1 ini tidak semuanya bisa bisa fertil seperti itu. Satu akan menyusut sehingga akhirnya dari pembentukan dari hasil pembelahan meiosis 1 ini hanya satu yang bisa yang mengalami reduksi seperti itu. Yang satu dia menjadi oosit sekunder, yang satunya dia akan menyusut menjadi badan polar pertama. Nah, terjadilah di situ mulai penyisihan. Yang satu dia akan mengalami pembelahan lagi, yang satu cukup sampai di sana saja, yaitu terbentuk dari hasil meiosis 1 itu, dia akan membentuk satu badan polar pertama, kemudian oosit sekunder. Lalu kedua-duanya ini dia akan mengalami meiosis kedua. Jadi badan polar yang pertama juga mengalami meiosis 2, oosit sekunder juga mengalami meiosis 2. Nah, kalau oosit sekunder mengalami meiosis 2, dia akan menghasilkan ootid, satu ootid dan satu badan polar 2. Jadi itu hasil dari oosit sekunder. Bagaimana dengan badan polar 1? Dia juga akan menghasilkan dua badan polar kedua. Jadi di sini ada 3 badan polar, 1 ootid. Sifatnya semua adalah haploid. Kemudian ootid ini akan mengalami pematangan, pertumbuhan menjadi ovum. Jadi hanya ootid yang menjadi ovum, sedangkan 3 badan polar 2 tadi itu dia akan mengalami degenerasi. Seperti itu untuk proses oogenesis. Itulah yang menyebabkan kenapa jumlah sel telur itu berbatas, sedangkan jumlah sel sperma itu tidak berbatas. Jadi selalu banyak seperti itu. Sedangkan oogenesis itu dia hanya menghasilkan satu saja ovum pada akhir proses oogenesis itu. Itulah yang menyebabkan kenapa pada betina, misalnya pada manusia, mamalia, pada usia tertentu proses oogenesis tidak lagi terjadi. Itu artinya kemampuan untuk menghasilkan ootid yang kemudian menjadi ovum itu stop sampai di situ. Itu namanya menopause. Sedangkan pada mamalia jantan itu tidak ada pembatasan usia. Jadi sampai usia berapapun dia masih mampu menghasilkan sperma. Hanya saja mungkin kualitas spermanya tidak sebagus saat usia produktif. Ini ada beberapa hormon yang mempengaruhi proses
oogenesis. Nah, yang pertama itu adalah FSH. Ini dia fungsinya adalah membentuk folikel. Yang kedua itu estrogen, itu menumbuhkan endometrium uterus dan glandula mama. Yang berikutnya ini adalah luteinizing hormone. Dia akan membantu peningkatan estrogen dan juga menurunkan kadar FSH sehingga bisa terjadi ovulasi. Kemudian ada LTH. Ini adalah untuk pembentukan corpus luteum yang nantinya corpus luteum ini akan menghasilkan progesteron. Kemudian kombinasi antara progesteron dengan estrogen, dia akan merangsang pertumbuhan endometrium sehingga kalau terjadi fertilisasi, endometrium itu cukup tebal untuk terjadinya penanaman. Jadi kalau misalnya zigot itu sudah sampai di rahim, maka dia akan membenamkan diri dalam lapisan endometrium. Gimana bisa menanamkan diri? Ya, karena lapisan endometrium itu dia akan ditebalkan oleh adanya kerjasama hormon progesteron dan estrogen. Nah, ini di gambar ini dia menunjukkan bagaimana terbentuknya ovum. Jadi di sini sebenarnya terjadilah proses oogenesis yang akhirnya menghasilkan ovum yang kemudian disalurkan melalui tuba Fallopi sampai akhirnya sampai di uterus. Ini di sini oosit primer yang tadi sudah Ibu jelaskan, dia akan mengalami pertumbuhan. Jadi mengalami pertumbuhan sampai akhirnya menghasilkan ovum. Jadi oosit primer itu dia mengalami meiosis menjadi oosit sekunder. Saudara bisa lihat. Jadi ini tetap dia dilindungi oleh folikel selama pembentukannya. Ketika oosit sekunder itu sudah menjadi ootit, dia akan dilepaskan dari ovari atau indung telur melalui proses ovulasi. Ovulasi ini bisa terjadi karena adanya hormon ini, yaitu peningkatan estrogen, penurunan FSH yang menyebabkan terjadinya ovulasi. Kemudian folikel yang membungkus ootit tadi, dia akan mengalami degenerasi menjadi corpus luteum. Kemudian di sini dia akan kembali proses oogenesis itu terjadi lagi. Oke, kemudian kita lanjut ke hormon yang mempengaruhinya. Setelah terjadi kehamilan, jadi sudah ada zigot yang tertanam di endometrium, maka ada hormon progesteron, estrogen, LTH dan laktogen ini akan merangsang penggetahan nasi sehingga ketika proses kehamilan terjadi, penggetahan nasi itu mulai dirangsang oleh keempat hormon ini dan ketika baby itu lahir, maka ASI sudah siap sebagai makanan utama dari bayi itu sendiri. Oke. Nah, ini saudara yang tadi telurnya yang tadi Ibu sampaikan di awal ada jenis-jenis telur. Kemudian menyambung dari hal itu, telur itu ditentukan oleh banyaknya deutoplasma atau yolk atau kuning telur yang merupakan cadangan makanan. Jadi kuning telur itu berisi butir lemak, karbohidrat, dan protein.
Inilah yang menyebabkan kenapa hewan yang keberadaannya di dunia ini tidak melalui eh, melahirkan seperti itu, tidak dibesarkan di dalam rahim induknya, tetapi di dalam telur. Jadi dia dimatangkan di dalam telur. Itu akan mampu bertahan hidup karena dia sudah membawa cadangan makanan itu sendiri, yaitu berupa kuning telur atau yolk. Nah, yolk itu sendiri ada di lapisan vegetal. Saudara, ini harus diingat, ini konsep dasar sekali. Pada telur ada dua kutub, saudara. Ada kutub animal, ada kutub vegetal. Kenapa Ibu katakan ini konsep dasar? Karena pada tahapan embriologi yang berikutnya, itu kalian harus tahu bagian mana yang vegetal, bagian mana yang animal, karena nanti pada proses pembentukan eh, apa namanya bumbung-bumbung tiga lapis benih itu diikuti oleh pembentukan pembumbungan sel saraf, ini akan sangat berperan. Jadi eh, kutub yang tidak ada sel telurnya yang berlawanan dengan yolk itu adalah kutub animal, sedangkan kutub yang searah dengan sel kuning telur maksud Ibu itu adalah kutub vegetal. Nah, ini ketika ada sperma yang masuk membuahi dari telur ini, maka telur akan bereaksi. Bereaksinya bagaimana? Dia akan mulai bergerak, kemudian mengalami pembelahan atau cleavage. Nah, ini akan kita pelajari lagi nanti setelah mengalami fertilisasi, apa yang terjadi? Ada pembelahan, jenis-jenis pembelahan itu di bidang-bidang pembelahan, di bagian mananya dia membelah, sampai akhirnya zigot itu mengalami bentuk yang primitif. Oke, bagian dorsal telur itu atau kutub animal, ini bagian dorsal bagian atas ya, atau germinal disc. Dan ada bagian ventral yang mengandung yolk, disebut sebagai kutub vegetal. Nah, selanjutnya setelah telur itu mengalami fertilisasi, apa yang akan terjadi? Kita akan pelajari pada pertemuan minggu depan. Jadi, untuk hari ini, fokus kita adalah mempelajari tentang berbagai jenis telur, kemudian gamet, termasuk spermatogenesis dan oogenesis. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Nanti silahkan kalian akses Google Class-nya untuk lanjutan perkuliahan pada pertemuan 4 ini. Semoga video pembelajaran ini mampu membantu agar kalian bisa memahami materi lebih baik lagi. Selamat malam.